Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Luis Prasetyo yang berjudul Anak Kecil Menghina Agama Orang. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Dosa nyerang Indonesia dah. Gue jadi ngeri sahabat. Mending lu pada tobat dah. Lu kan Kristen tuh. Mending lu malap sholat sama gue. Gue jadi imam, lu jadi mayat, anjing. Woi Presiden Israel, dosa nyerang Indonesia dah. Gue jadi ngeri sahabat. Mending lu pada tobat dah. Lu kan Kristen tuh. Mending lu malap sholat sama gue. Gue jadi imam, lu jadi mayat, anjing. Ntar ya guys, sebelum kita sampai kayak ini, kita komentari dulu anak kecil tadi. Gini, pertama itu anak kecil, dia tentu belum paham apa yang diperbuat dia gitu. Nah, kalau kita ngomong ya, buktinya nggak paham dari mana? Kita lihat ya. Kalau kita lihat ya, agama-agama yang ada di Israel itu nomor satu terbesar agama Yahudi, ya. Baru Islam, baru Kristen. Kristen nomor tiga guys. Ya, Kristen tuh jauh di bawah Islam malah. Ya, jadi ya justru agama Kristen tuh di Israel tuh nomor tiga. Nah, anak kecil ini nggak tahu itu. Dikiranya Israel itu agama Kristen. Padahal Islam lebih banyak daripada Kristen gitu. Jadi agama sebenarnya Israel ada Yahudi gitu. Nah di sini terbukti anak kecilnya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, kan dia katakan presiden paling apa Israel ini adalah Kristen. Enggak, beliau ada seorang Yahudi gitu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bagaimana kejinya kejamnya Israel ya. Yang pertama itu melalui tangan presidennya ya, atau perdana menterinya itu dalam menjajah Palestina ya. Kita lihat bagaimana mereka sampai membunuh anak-anak juga gitu kan ya, menembaki orang nggak berdosa gitu guys. Mereka menganeksasi, menjajah Palestina, mencaplok tanah Palestina. Bahkan sekarang itu di Google tuh, di peta itu Palestina udah nggak ada lagi. Ini kan kita kan pernah sepakat, undang-undang kita mengatur ya, undang-undang dasar negara kita menentang penjajahan di atas muka bumi gitu. Kita tidak setuju dengan adanya penjajahan. Nah, sekarang penjajahan masih ada. Jadi penjajahan itu dahulu guys itu kita kira sudah selesai tahun 45. Rupanya sekarang masih ada negara-negara yang terjajah. Salah satunya adalah Palestina gitu. Jadi bagaimana bencinya kita sebagai ini sebenarnya bukan masalah cuman umat Islam aja ya, tapi juga masalah semuanya. Karena kita sebagai umat beragama ya, mau apapun agama Anda, mau Islam, Kristen, Hindu, gitu kan, Buddha, itu Anda pasti, atau bahkan beragama sekalipun, Anda pasti setuju kalau kita tidak mendukung penjajahan di atas muka bumi. Kita mengutuk semua jenis penjajahan muka bumi atas nama apapun gitu, atas nama agama, atas nama apapun itu kita mengutuk itu gitu. Nah itu terjadi di Palestina. Jadi begitu anak kecil mungkin karena banyak orang yang tidak suka sama Israel, sehingga dia mungkin ikut-ikutan ya, karena dia paham, mungkin dia tahu, bukan paham ya, dia tahu kalau Israel itu menjajah Palestina, kalau Israel itu adalah biadab gitu kan. Nah, jadi dia mungkin kesal lalu buat video ini. Cuman yang masalahnya dia nggak tahu kalau Israel itu agamanya Yahudi mayoritas, baru Islam baru Kristen gitu. Dia yang posisi yang pahamnya itu menyebut itu lu Kristen ya, kata dia. Lalu ceritanya dia sebutin dengan kata-kata yang nggak perlu saya sebut sini lah ya, yang tadi udah diputar videonya, itu kata-kata yang buruk sekali gitu. Jadi gini guys, ini konsep kita bersama, karena ini sebagai muslim otomatis anak-anak yang alay ini tentu akan terdampak primanya anak-anak dari pihak muslim gitu, karena jumlah muslim mayoritas 86% lebih, sehingga anak-anak yang terpapar itu ya paling banyak itu tentu korbannya adalah anak-anak muslim. Beda kalau kasus ini terjadi di Amerika atau di Australia atau di negara-negara yang mayoritas Kristen. Jadi ini pekerjaan PR kita bersama, bagaimana mendidik anak kita supaya mereka bagus. Kalau mereka, saya setuju kalau dia melancarkan serangan atau mengutuk
presiden Israel, itu Israel gitu kan. Saya pun kalau bisa saya juga melakukannya gitu. Jadi kita semua, bukan kita, bukan saya, tapi kita semua gitu mengutuk tindakan Israel atas penjajahan Palestina, termasuk Louis sendiri pun yang bikin video ini gitu kan. Nah, dia seharusnya setuju itu ya. Yang nggak setuju kita hanya poin ketika anak itu bilang kamu Kristen ya, karena terbukti dia nggak ngerti tentang itu kan. Nah, jadi intinya adalah itu yang dulu saya sampaikan. Lalu sekarang kita lihat ini Louis ini dia sudah mulai masukkan ayat guys, dan kita lihat nanti ayat ini nggak nyambung loh, benar nggak relevan. Nanti saya akan tunjukkan ya kenapa ini nggak nyambung gitu, nggak relevan dengan kondisi, karena kan itu anak kecil gitu ya, nggak tahu apa. Yang ayat ini berlaku seharusnya itu untuk orang dewasa yang udah paham gitu. Jadi mereka tuh melakukan itu dengan niat, dengan kesengajaan, bukan dengan ketidaktahuan, tapi mereka memang tahu, dan mereka memang dengan ketahuan itu mereka berniat dan mereka melakukan itu guys. Roma 3:14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Nanti saya buktikan. Nanti saya akan tunjukkan postingan-postingan di mana sebenarnya ayat Roma ini ya. Ini kan ditujukan untuk umat Islam nih. Pasti Louis tujukan untuk umat Islam. Contohnya seperti anak tadi gitu. Tapi dia salah sasaran. Saya akan tunjukkan sebenarnya umat siapa yang sebenarnya ngomong seperti ini, yang mengatakan sumpah serapah dan segala macamnya. Nanti saya akan tunjukkan guys buktinya. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Nah ini kan kaki mereka cepat menumpahkan darah, ini kan orang Israel gitu. Anak kecil ini kan tidak menumpahkan darah dia, ya kan? Yang numpahkan darah kan Israel sana, di Myanmar sana, India sana, mana lagi? Amerika yang menyerang Irak gitu. Itu menumpahkan darah. Atau Bashar al-Assad menumpahkan darah di Suriah, atau ISIS gitu. Itu menumpahkan darah gitu. Anak kecil tadi tidak menumpahkan darah, ya kan? Ini ayat salah sasaran guys. Ya. Dan kedua, ini ayat Roma itu bukan kata-kata Yesus. Ya. Roma, kalau kita lihat kata Roma itulah ibu kota Italia. Kita tahu dahulu justru Roma lah yang mengeksekusi Yesus. Yesus itu dieksekusi oleh antek-anteknya dari kaisar siapa namanya, saya lupa, kaisar Konstantin mungkin ya, saya lupa itu. Pokoknya dari orang Romawi sendiri dan bersama para Yahudi untuk versi Kristen ya, versi Islam, versi Kristen itu dikatakan Yesus disalib, dan itu perbuatan dari orang-orang Roma sendiri waktu itu. Nah jadi ini aneh, kenapa ini ayat judulnya Roma kan? Ini jelas kalau kita nggak percaya ini, karena ini bagian dari perjanjian baru. Sementara Yesus katakan selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini ayat kita tidak percayai gitu kan. Jadi ini sambung lagi ya, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan tinggal damai tidak mereka kenal. Ini kan merujuk kepada Israel tadi, mereka tidak mau berdamai gitu, mereka tuh saja menjajah gitu, juga Amerika, Myanmar gitu. Jadi juga ISIS, jadi Muslim pun tidak melakukan itu kan. Anak kecil tadi ya wajar dia kesal pada presiden Israel, wajar, karena Israel itu menzolimi saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Cuman tadi kan saya katakan dia nggak ngerti kalau Israel itu mayoritas adalah Yahudi, Kristen cuma nomor 3. Itu saja masalahnya. Tapi Louis ini terlalu lebay guys ya. Dia menanggapi anak kecil yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, yang sebagian dari anak kecil itu benar ya kalau dia mengutuk presiden Israel, dan sebagian lagi dia salah gitu. Jadi Louis ini menjas sekarang anak itu ada yang seperti tadi, mereka melakukan sumpah serapah, mereka membunuh gitu guys. Ini nggak tepat, ini sekali nggak tepat gitu. Kami melakukan pekerjaan tangan, kalau kami dimati, kami memberkati. Ini fakta nih, nanti kita tunjukkan faktanya beda guys. Kalau kami dianiaya, kami sama ya. Ini udah habis kan? Sekarang kita lihat faktanya. Di video saya guys, itu komentarnya banyak yang menghina ya. Bahkan ada satu akun tuh yang judulnya itu bangga jadi Kristen atau proud to be Christian, tuh sangat menghina sekali guys. Bahkan dia tuh dan para viewersnya itu bukan hanya menghina agama Islam, tapi bahkan menghina pribadi gitu. Bahkan menghina ibu saya dikatakan pokoknya wanita tidak benar gitulah istilahnya gitu. Sampai ke ibu guys.
pribadi saya dan ibu saya dihina gitu, ya kan? Jadi ayat tadi itu sebenarnya apa, Luis ini nggak relevan gitu, nggak nyambung gitu guys. Anak kecil yang nggak ngerti apa-apa ya, bahkan sampai dia nggak tahu pun kalau Israel itu mayoritas Yahudi dan bukan Kristen gitu, lalu dia mengatakan presidennya Kristen, dia nggak tahu itu dikomentari oleh di apa namanya, ditanggapi oleh dia. Nah, sementara teman-teman dia ya, banyak umat Kristen di luar sana yang masuk ke channel saya dan juga yang tempat lain juga banyak menistakan Islam gitu, dia tidak tidak apa namanya jadi ayat ini ya, itu sebenarnya lebih layak ditujukan kepada mereka-mereka yang paham. Mereka memang melakukan itu yang sadar gitu ya, melakukan itu dengan karena mereka sudah dewasa, sudah bukan seperti anak kecil tadi ya kan, yang jelas pengetahuannya dia kurang gitu. Tapi kalau orang dewasa pengetahuan kurang tuh itu kelewatan. Kalau tadi kan wajar, masih kecil. Saya bukan bela anak kecil tadi ya, tetap dia lakukan itu salah. Nah salahnya, tapi nggak semua salah, ada yang benar ada salah gitu kan. Benar di saat dia mengutuk Presiden Israel, salah ketika dia mengatakan Presiden Israel itu adalah agamanya Kristen dan dia menyebut kata nama binatang, itu salah. Nah, tapi itu jadi sekarang ya, umat Islam dikatakan radikal, intoleran, teroris, anti Pancasila, anti NKRI gitu kan. Ini kan sebutan dari umat Kristen juga, ikut andil di dalamnya gitu. Banyak umat Kristen yang mengatakan tuduhan itu kepada umat Islam. Ya, nah, jadi eh, apa namanya, itu yang lebih layak. Ada sisi lain yang diucapkan oleh orang-orang dan cukup banyak itu guys. Kata radikal kan sudah viral, radikal, teroris, kadal gurun itu kan binatang juga. Kadal gurun dengan anjing apa bedanya coba? Ya kan, apa bedanya? Sama-sama binatang, sama-sama hina gitu guys. Nah, jadi Luis harus berpikir kritis gitu. Jangan hanya gara-gara anak kecil lalu dia menulis surat Roma, padahal umat dia banyak melakukan itu, kan? Di channel saya Anda bisa cek channel saya, komentar-komentarnya tuh, bahkan ada channel namanya judulnya aja bangga jadi Kristen atau proud to be Kristen. Soalnya dia mendakwahkan Kristen yang ajaran kasih, tapi dia malah menghina agama saya, bahkan saya dan ibu saya gitu. Ya kan, juga para viewersnya juga seperti itu gitu guys. Nah, jadi Luis ini harus objektif gitu. Ya, makanya untuk mengimbangi itu ya, anak kecil tadi ya, versusnya banyak yang saya katakan tadi itu banyak ya, yang mengatakan radikal, kada gurun ya, kasar tuh guys, juga menghina-hina agama ibu saya dan saya di channel saya. Nah ini saya kasih contoh satu aja nih. Ini pendeta ngomong di gereja, ini kebetulan pendeta ini murtad, itu Sabdul Ibrahim, dia menghina Islam guys. Coba kita dengar videonya. Ini satu contoh loh, banyak contoh lain yang nggak perlu saya posting sini, bisa cari sendiri, banyak sekali. Tapi ini untuk mengimbangi Luis. Jadi Luis itu harus berpikir, jangan dia menunjuk pada satu agama ya gara-gara anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Karena yang melakukan ini banyak di luar sana guys ya, dari pihak Kristen sendiri pun banyak gitu kan. Padahal logikanya Indonesia ini kan mayoritas Islam ya kan. Jadi kalau misalnya 86% Muslim, kalau yang ada menista yang banyak itu wajar. Bukan bisa bilang wajar itu benar, salah tetap. Tapi wajar dalam artian karena jumlahnya banyak. Tapi kalau umat Kristen yang minoritas itu melakukan penghinaan kepada umat Islam, bahkan sampai ke pribadinya dan ibunya gitu kayak yang saya alami, itu udah kurang ajar guys. Ya, udahlah nggak wajar, salah lagi gitu kan. Kalau tadi kan cuman salah tapi masih wajar gitu. Ini sudahlah salah, nggak wajar lagi gitu, kurang ajar, nggak tahu diri gitu kan, nggak tahu diuntung gitu. Minoritas tapi tidak menghargai mayoritas. Karena yang perlu kita lakukan itu adalah kalau minoritas minta dihargai minoritas, maka minoritas harus lebih menghargai mayoritas. Itu logika guys. Karena mayoritas tuh yang lebih punya power gitu. Sehingga kalau kita misalnya di kelas kita sendirian minoritas, atau kayak kita lah, kita di negara lain ya, kita sendirian orang Indonesia dan itu orang Jepang, nah, kita harus tahu diri, harus kita menghargai mereka karena kita tinggal di negeri orang gitu. Sama kayak Anda tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim, Anda harus menghargai umat Islam, menghargai agamanya, menghargai orangnya, individunya gitu. Kalau mau ada lebih dihargai lagi. Karena kalau mayoritas menghargai minoritas ya, itu keren ya. Tapi kalau minoritas menghargai mayoritas itu biasa, wajar karena mereka minoritas. Makanya kalau ada mayoritas menghargai minoritas, seperti saya menghargai minoritas ya,
Saya tidak pernah menghina ya apa sampai ke pribadinya. Saya cuma mengatakan ini benar salah gitu. Saya tidak pernah menghina agamanya. Bahkan mereka menuduh saya menghina agamanya. Padahal saya cuma mengatakan benar salah. Dan ini pakai logika, guys. Kenapa sih banyak mengatakan benar salah? Karena mereka sebenarnya juga harus melakukan itu sebenarnya. Mereka nggak berani. Mereka, coba kita tanya baik-baik ya. Menurut Anda yang bagi agama Kristiani atau yang lain di luar sana yang non-Muslim, menurut Anda agama Islam itu benar apa salah? Pasti mereka akan jawab isu agama Islam salah gitu, guys. Nah, mungkin mereka mengatakan agama Islam itu benar. Nah, jelas setiap orang akan menganggap agamanya benar, yang lain salah. Itu logis gitu. Kecuali dalam pasal baik dan buruk gitu kan. Nah, oke, kita kembali, kita tonton videonya gitu kan. Ini membuktikan ya, ini bukti, salah satu bukti ya. Kalau Roma tadi lebih layak ditujukan kepada umat Kristen sendiri dibanding versus anak kecil tadi yang nggak ngerti apa-apa, yang masih di bawah umur, guys. Bukan bangsa Arab. Bukan bangsa Arab. Terus apa sumbangan bangsa Arab? Bikin obat kuat. Kamu ketawa. Istri 4 loh. Istri 4 kalau nggak ada obat kuat Pak. Satu-satu hilang. Ini istri satu aja hilang. Gara-gara lu terima Yesus. Aneh. Itu kelebihan bangsa Arab, obat kuat. Luar biasa ini bangsa. Pesawat terbang itu oleh Wright dan saudara turunan Yahudi yang bikin. Telepon, telegraf, Yahudi semua. Kalau nggak ada Wright bersaudara yang membuat pesawat terbang, naik haji pakai otak. Sampainya. Tetapi oleh orang Islam setiap hari Jumat itu di masjid di corong-corong itu mereka mengutuk Yahudi. Ya Allah, terkutuklah Yahudi, terkutuklah orang Kristen, ya Allah, musuh-musuhmu, ya Allah, terkutuklah, ya Allah, hancurkan Yahudi, hancurkan Kristen, ya Allah. Dia nggak tahu toa yang dipakainya itu buatan Yahudi. Nah, ini penghina loh, guys ya. Dia menyebutkan sesuatu yang tidak pernah lakukan ya. Kita kita berdoa ya, lindungi ya apa muslim dari musuh-musuh Islam. Nah, itu bukan hanya Yahudi Kristen, tapi juga dari pihak muslim sendiri, yaitu muslim munafik. Jadi siapapun dia, apapun agamanya, kalau dia memusuhi Islam, kita minta perlindungan dari Allah dari serangan mereka. Itu loh, guys. Itu baru doa yang benar. Gak pernah kita di masjid di doa seperti itu. Makanya Anda harus masuk masjid. Ini fitnah jatuhnya, ya, ini penistaan gitu. Dan ini dilakukan oleh pendeta. Tadi anak kecil ya, kita bandingkan apple to apple, anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, seorang pendeta yang ngerti tentunya ya. Coba dia menghina Arab ya, dengan menyamakan dengan onta ya kan. Ada lagi yang lain tuh kada burung gitu. Kan ini sama-sama binatang gitu, guys. Dan diucapkan oleh orang yang mengerti, yaitu pendeta. Doa kami di masjid itu adalah, ya Allah, lindungi kami dari orang-orang ya Yahudi, orang-orang bukan seperti itu sih, orang-orang kafir dan munafik gitu. Jadi ada dua, kafir dan munafik yang memusuhi Islam dan berusaha untuk berusaha untuk mencelakai kami gitu, guys, gitu. Jadi nggak semua orang Yahudi, Kristen atau munafik, tapi hanya yang memusuhi Islam gitu loh. Jadi kali ini selagi Louis harus janganlah gampang baper seperti itu. Maksud tuh dan malah dia gini, kalau dia bilang komentar kalau ini salah, kalau dia gini, kalau saya buat video ya, kalau ada anak kecil gini, saya bikin video gitu gini, guys, komentari, saya nasihati, Dek, itu nggak baik nak, gitu kan, yang kamu lakukan itu salah, kamu nggak boleh
menghina agamanya, nggak boleh ya. Kamu kutuk perilakunya, kamu kutuk Presiden Israelnya atas kelakuannya menjajah Palestina gitu. Tapi nggak boleh kamu mengatakan dia nama-nama binatang, atau kamu menyebut agama, apalagi sampai salah ya, agama mayoritas di Israel itu adalah Yahudi bukan Kristen gitu, suatu bikin video gitu. Jadi anak itu dinasihatin, dikomentari. Saya mau komentari Luis dalam rangka menasihati dia gitu, kalau ini salah dan ini benar, bukan dengan menuduh anak kecil tadi itu membunuh, lalu menuduh lagi dia melakukan sumpah serapah gitu guys, padahal dia anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Tapi dia diam ketika pendetanya ngomong seperti itu, dan banyak umat Kristen lain tuh ngomong seperti itu gitu. Itu loh guys, jadi ini jelas tidak objektif, dan makanya saya buat videonya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.